Bapak dan Ibu sekalian, para peserta Rakernas dan hadirin. Saat ini ada generasi baru di Indonesia yang tengah menjadi mayoritas. Mereka adalah generasi yang menyaksikan lahir dan berjalannya demokrasi di Indonesia, sehingga mereka cenderung kritis dan concern akan hak asasi mereka. Tentunya model kepemimpinan untuk generasi semacam ini tidak bisa bermodalkan otoritas mata. Untuk itu, Anies Mata menyarankan metode persuasilah yang terbaik. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dengan struktur sosial yang baru seperti ini, yang diperlukan oleh generasi baru Indonesia sekarang ini, dan ini yang saya sebut dengan generasi gelombang ketiga, yang mereka perlukan ini adalah sebuah model kepemimpinan baru yang tidak berbasis pada otoritas yang terlalu kuat. Tetapi sebuah model kepemimpinan baru yang berbasis pada persuasi. Dan karena itu, para pakar kepemimpinan merumuskan bahwa kekuatan utama seorang leader dalam sistem demokrasi itu adalah the power of persuasion. Anies mengemukakan persuasi lebih efektif daripada otoritas. Anies mengambil contoh dari perjuangan para nabi dan wali songo menyebarkan agama Islam. Mereka tidak punya otoritas untuk mengubah seseorang, namun bukti menunjukkan pengaruh mereka tetap abadi hingga kini. Mereka mengubah orang tanpa menggunakan otoritas. Kekuatan mereka yang paling kuat itu adalah dipersuasi. Iya kan? Dia merubah keyakinan orang, merubah pikiran orang, merubah perilaku orang. Kekuatannya yang utama itu adalah pada persuasi. Sehingga perubahan yang mereka ciptakan itu mempunyai jangka waktu yang sangat panjang sekali. Menurut Anies, itulah perbedaan kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik. Cara pandang mereka terhadap negara pun akhirnya berbeda. Dalam politik, negara dipandang sebagai alat kekuasaan. Lalu, bagaimana agama memandang negara? Agama memandang negara dalam perspektif ini itu sebagai tools of civilization. Itu hanya alat untuk mengakselerasi proses peradaban. Proses yang disebut orang sebagai civilizing process. Amaliyatut tahdhir. Itulah fungsi negara. Dan karena itu di dalam Islam tidak pernah ada perdebatan tentang format-format negara. Bentuk-bentuk negara itu sangat fleksibel di dalam Islam. Sebabnya adalah karena itu tadi. Ini adalah tools of civilization. Ini adalah instrumen peradaban. Dan karena dia instrumen peradaban, maka concern utamanya tetaplah manusia. Begitu concern kita bukan kepada manusia, kita akan cenderung salah menggunakan negara sebagai sebuah instrumen. Kepemimpinan yang berbasis pada persuasi membuat orang berubah bukan karena kekuasaan yang memaksa mereka, tetapi karena memang mindset mereka berubah. Oleh karena itu, Indonesia butuh pemimpin yang people oriented. Anies berpendapat jika ia diberi kesempatan memimpin Indonesia, hal pertama yang akan ia lakukan adalah merombak sistem pendidikan nasional. Dan saya membayangkan departemen pendidikan kita ini yang sekarang menyerap anggaran negara paling besar. Tapi big money, small idea itu tidak ketemu. Karena itu saya membayangkan departemen ini seharusnya dirombak menjadi dua. Satu departemen pendidikan dasar menengah, satu departemen pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah ini, apa fungsinya? Fungsinya adalah yang pertama melakukan pendidikan karakter. Yang kedua, membangun tradisi berpikir. Ini dua fungsi dari pendidikan dasar dan menengah. Dan karena itu, dan ini juga doktrin saya kepada anak-anak saya tidak menuntut mereka untuk mempunyai prestasi belajar yang hebat. Yang saya tuntut dari mereka tidak perlu punya prestasi belajar yang hebat, tapi mereka harus punya tradisi belajar yang hebat. Anies yakin karakter baik yang ditanamkan sejak dini akan terbawa hingga dewasa. Tradisi berpikir pun akan menempa jiwa-jiwa muda ini untuk selalu menjadi pembelajar, sehingga kelak saat giliran mereka memimpin, mereka mampu menyelesaikan persoalan bangsa dari berbagai segi.